ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan ayat yang ke-101 dari surah At-Taubah. Nah, setelah sebelumnya kita bacakan ayat yang ke-100 berkenaan dengan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Muhajirin dan kaum Ansar, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan. Mengikuti mereka dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, amalan-amalan dan yang lainnya, maka mereka pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyiapkan kenikmatan yang besar bagi mereka. Nah, di antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, para ulama menyebutkan bahwasanya kaum Muhajirin mereka lebih afdal daripada kaum Ansar. Kenapa demikian? Dikarenakan terkumpul bagi kaum Muhajirin hijrah dan juga menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, di mana hijrah ini merupakan amalan yang besar, ya. Sedangkan kaum Ansar mereka hanya membantu menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sementara kaum Muhajirin mereka lebih unggul dikarenakan mereka melakukan hijrah, ya. Sehingga kaum Muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Nah, pada ayat yang ke-101 Allah mengatakan: wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Dan di antara orang-orang Badui yang ada di sekitar kalian ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah pun ada yang keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, sedangkan kami mengetahui mereka. Kami akan azab mereka 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar.
Qala Syekh Abdul Rahman ibn Nasr As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah yaqulu ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-Madinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara orang-orang Badui, orang-orang pedalaman yang ada di sekitar kalian ada orang-orang munafik. Begitu juga di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Wa min ahli al-Madinati aydan munafiqun. Sehingga orang-orang munafik itu tidak terbatas kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman saja. Orang-orang yang tinggal di Madinah pun ketika itu di perkotaan ada orang-orang munafik. Walaupun telah kita jelaskan kemunafikan yang ada di pedalaman lebih dahsyat dibandingkan dengan kemunafikan yang ada di perkotaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui yang hidup di pedalaman itu lebih dahsyat kekafirannya dan kemunafikannya. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka tidak mengetahui tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari ilmu. Dikarenakan jauh dari ilmu, sehingga kekafiran yang ada pada mereka sangat dahsyat. Begitupun kemunafikan yang ada pada mereka sangat dahsyat. Walaupun kekafiran dan kemunafikan tersebut tidak terbatas kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman saja. Orang yang tinggal di perkotaan pun ada di antara mereka munafik, ada juga di antara mereka kufar. Maradu 'ala nifaq. Mereka berlebihan dalam kemunafikan. Keterlaluan. Ayatamarranu 'alaihi wastamaru wazdadu fihi tughyanah. Nah, mereka berlebihan. Dan terus menerus dalam kemunafikan, bertambah sifat melampaui batas, sifat sombong yang ada pada mereka. Nah, munafik pun bertingkat-tingkat. Ada orang munafik, nah, yang mungkin kemunafikannya biasa-biasa, ada juga sangat dahsyat. Sangat dahsyat kemunafikannya. Nah, la ta'lamuhum bi'ayanihim fatu'aqibuhum. Di mana engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengetahui mereka. Siapa? Nah, perorangannya di antara mereka, sehingga engkau bisa menghukum mereka. Au tu'amiluhum bimuqtada nifaqihim, atau engkau bermuamalah dengan mereka sesuai dengan kemunafikan yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan demikian, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka sedangkan aku mengetahui. Lima lillahi fi dzalika minal hikmatil bahirah. Dikarenakan dalam hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang luas. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui mereka sementara aku mengetahuinya, di sini ada hikmah yang besar. Nah, nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Allah mengatakan kami mengetahui mereka dan kami akan adab mereka 2 kali. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu sebagian daripada mereka, sebagian daripada orang-orang munafik. Nah, bahkan sampai turun beberapa ayat kepada Nabi SAW tentang bagaimana muamalah dengan orang-orang munafik. Di antaranya ketika Rasulullah SAW hendak mensolatkan seorang gembong munafikin, nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
La tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya. Janganlah engkau menyolatkan sama sekali kepada orang yang meninggal di antara orang-orang munafik. Nah, wala taqum ala qabrihi. Jangan engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya. Ya. Datang ayat secara khusus. Nah, kepada Nabi SAW, bagaimana sikap bermuamalah bersama orang-orang munafik. Ya. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Nah, sehingga para sahabat itu mereka tidak mengetahui ya, siapa saja deretan nama-nama orang-orang munafik. Ya. Barakallahu fikum, kecuali hanya beberapa sahabat yang diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah, sanu'adzibuhum marratain, kami akan adab mereka 2 kali. Yuhtamalu anna tasniyata ala babiha, dimungkinkan bahwasanya makna tasniyah di sini Allah akan mengadabnya 2 kali sesuai dengan babnya. Ya, dalam artian diadab 2 kali. Wa anna adabahum adabun fid dunya wa adabun fil akhirah. Sesungguhnya adab bagi mereka, bagi orang-orang munafik, adab di dunia dan adab di akhirat. Ya, 2 kali adabnya. Adab di dunia dan juga adab di akhirat. Fa fid dunya ma yanaluhum minal hammi wal hazan. Ya, ada di dunia apa yang mereka dapatkan berupa rasa gundah gulana, rasa kesedihan, wal karahah lima yusibul mu'minin minal fathi wan nasri. Ya, dan juga kebencian terhadap apa yang didapatkan oleh kaum mukminin berupa kemenangan dan pertolongan. Ini merupakan adab ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang munafik di dunia. Gundah gulana, sedih, gak tenang hidupnya. Ya. Bahkan ketika kaum mukminin mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan, orang-orang munafik tidak senang. Ya. Merasa benci dalam hatinya, gak tenang. Ya. Sedih. Nah, ini merupakan adab. Seorang ditimpa kesedihan yang luar biasa, ini musibah. Ya. Adab. Nah, tidak tenang hidupnya. Nah, ini pun merupakan azab. Ya. Dan di antara azab yang Allah berikan kepada orang-orang munafik seperti tadi. Ya. Rasa kesedihan yang sangat luar biasa, gundah gulana. Nah, bahkan tidak senang tatkala kaum mukminin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berupa kemenangan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati adzabun nar wa bi'sal qarar. Dan di akhirat adab neraka. Ya. Di mana neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, bahkan mereka mendapatkan adab yang paling dahsyat ya di neraka tadi nanti. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di keraknya neraka. Ya. Tempatnya sangat dahsyat dibandingkan dengan orang-orang kafir yang jelas dan nampak kekafirannya. Dibagi orang-orang munafik di dunia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ketidaktenangan hidupnya. Ya. Kemudian juga tidak senang melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Ini sudah merupakan azab, hukuman. Ya. Di akhirat Allah berikan adab yang pedih. Wa yuhtamalu anna al-murad sanaghridu 'alaihimul 'adzab wa nudha'ifuhu 'alaihim wa nukarriruhu. Dimungkinkan juga bahwasanya yang dimaksud Allah akan mengadab 2 kali. Sanaghridu 'alaihimul 'adzab. Ya. Kami akan timpakan kepada mereka adab yang sangat besar. Nah, wa nudha'ifuhu 'alaihim wa nukarriruhu. Kami akan melipat gandakan adab kepada mereka dan terus kami akan mengulang-ulang adab kepada mereka.
Ya. Jadi maknanya bisa seperti yang disebutkan tadi. Makna dua adab ini, adab di dunia dan juga adab di akhirat. Atau makna yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adab yang sangat besar. Akan melipat gandakan azab bagi orang-orang munafik. Nah, sehingga Allah katakan, "Wa sanu'adzibuhum marratain." Kami akan adab mereka 2 kali. Ya. Allah akan lipat gandakan azab bagi orang-orang munafik. Nah, ayat yang berikutnya Allah katakan, "Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ay yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim." Ya. Dan yang lainnya, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan antara amalan yang soleh dengan amalan jelek yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala Syekh rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, yaqulu ta'ala wa akharuna mimman bil madinati wa man haulaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang lainnya di antara orang yang tinggal di Madinah dan yang sekitarnya, bal wa min sa'il bilal islamiyah, bahkan dari seluruh negeri Islam, itarafu bidunubihim, ada yang mengakui dosa-dosa mereka. Ya. Ay aqarru biha wa nadamu 'alaiha. Mereka mengakui dosa-dosanya dan menyesali terhadap dosa-dosanya, wa sa'u fi taubati minha, dan mereka berusaha untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut, wa tatahhur min adraniha, dan mereka berusaha untuk mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa-dosa tersebut. Ya. Setelah Allah sebutkan tentang keadaan, ya, manusia, orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan Arab, orang-orang Badui, ataupun yang berada di kota Madinah, ada orang-orang yang munafik dan keterlaluan kemunafikannya. Ada juga di antara mereka, ya, yang mereka mengakui dosa-dosanya. Nah, mereka terjadi kepada dosa, mengakui dosa-dosanya, kemudian menyesali terhadap dosa yang dilakukannya, dan berusaha untuk bertaubat dan mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran dosa tersebut. Nah, khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Ya, mencampur adukan antara amal yang soleh dan yang lainnya amal yang jelek. Nah, wala yakunu al-amal salihah ila idza kana ma'al 'abdi aslu tauhid wal iman. Amalan tidaklah dinyatakan sebagai amalan yang soleh, melainkan apabila ada pada seorang hamba itu asal tauhid dan keimanan. Nah, al-mukhrij 'anil kufri, yang mengeluarkan daripada kekafiran, wasyirki, dan mengeluarkan daripada kesyirikan, alladhi huwa syartun likulli amalin soleh, yang merupakan syarat setiap amalan soleh. Ya. Ini merupakan syarat yang sangat utama. Nah, seseorang melakukan amalan soleh dilandasi di atas keimanan, ya, dan tauhid, ya. Ini syarat yang sangat pokok. Nah, kalau seandainya amalan-amalan yang tidak dilandasi dengan tauhid dan keimanan, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia bersedekah dengan sedekah yang sangat besar, walaupun sedekah seisi langit dan bumi. Nah, kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan tauhid, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir, walaupun mereka melakukan ibadah-ibadah, ya, salat misalkan, puasa, sedekah, infak, dan lain sebagainya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala,
dikarenakan tidak dilandasi dengan keimanan. Ya. Keimanan merupakan syarat utama amalan soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah katakan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ini syarat. Ya. Syarat melakukan amalan soleh. Nah, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka Allah berjanji, kami akan berikan kehidupan yang baik untuknya, dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya. Allah mensyaratkan wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Ya. Dan artian kalau seandainya melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tapi tidak dilandasi dalam keimanan, dalam keadaan kafir ketika melakukannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima. Nah, ini infak mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi infak mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada asal tauhid, tidak ada keimanan. Ya. Fahaulai khalatul a'mal as-salihah bil a'mal as-sayyi'ah. Mereka mencampur adukan antara amalan-amalan yang soleh dengan amalan-amalan yang jelek. Minat tajarru'i ala ba'dil muharramat, ya, berupa kelancangannya untuk melakukan sebagian perkara-perkara yang diharamkan. Wa taqsir fi ba'dil wajibat, dan menyepelekan sebagian kewajiban. Ya. Ada di antara mereka yang seperti itu keadaannya. Nah, mencampur adukan antara amalan-amalan soleh dengan amalan-amalan yang jelek. Ya. Kadang-kadang dia lancang melakukan keharaman-keharaman, dan juga menyepelekan dalam melakukan sebagian kewajiban-kewajiban. Mal i'tirafi bidzalika, dalam keadaan dia mengakui hal itu. Ya. Bahwasanya dirinya terjatuh kepada dosa. Nah, dengan melaksanakan sebagian perkara-perkara yang diharamkan, dan juga dengan meninggalkan sebagian perkara-perkara yang diwajibkan. Dia mengakui. Warwaja bi ayaghfirallahu lahum, dan dia berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Fahaulai asallahu ayyatuba alaihim, maka mereka yang keadaan seperti ini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Nah, orang yang tadi mencampur adukan antara amalan soleh dengan amalan-amalan yang jelek, dalam artian, ya, kadang-kadang dia melakukan amalan soleh, kadang-kadang juga terjatuh kepada amalan-amalan kejelekan, ya. Kadang-kadang dia melakukan kewajiban, kadang-kadang juga meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban. Nah, kadang-kadang dia meninggalkan keharaman-keharaman, kadang-kadang juga terjatuh kepada perkara yang haram. Ya, dalam keadaan dia mengakui hal ini adalah dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Ya, kalau dia mengakui ini adalah dosa, kemudian bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ya. Jadi karena yang namanya manusia pasti terjatuh kepada kesalahan, pasti terjatuh kepada dosa. Nah, tapi Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan, dosa. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh kepada dosa, dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa taubatuhu ala abdihi naw'an. Ya. Penerimaan taubat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ada dua bentuk, dua macam. Al-awwal at-taufiq li taubah. Allah memberikan taufik untuk taubat. Ya.
Ini bentuk penerimaan taubat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga makna asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Di antara bentuk taubat yang pertama, Allah berikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang melakukan kesalahan, kemudian Allah berikan taufik untuk bertobat daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk Allah menerima taubat hamba tersebut. Nah, banyak orang yang melakukan kesalahan, dosa, tapi tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Bahkan mereka bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Sampai dia ceritakan kepada orang lain dosa-dosa yang telah dilakukannya, padahal Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Nah, sungguh kebahagiaan seseorang yang Allah berikan taufik untuk bertaubat. Wasani qabuluha ba'da wuqu'iha minhu. Nah, Allah menerima taubat seseorang setelah dia terjatuh kepada dosa-dosa tersebut. Allah menerima taubat setelah terjatuh kepada dosa tersebut. Ini dua bentuk. Makna yatubu alaihim, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Nah, menerima taubat mereka, yang pertama diberikan taufik untuk bertaubat, yang kedua Allah menerima taubat mereka. Tentunya tatkala taubatnya memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Yang sering kita jelaskan, dia dengan keikhlasan, kemudian dia menyesali dosa yang dilakukannya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dia pun berhenti daripada dosa-dosa tersebut, dan tentunya dia bertobat pada waktu diterimanya taubat. Innallaha ghafurur rahim. Di akhir ayat Allah katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ay wasfuhu al-maghfirah wa rahmah. Ay wasafahu al-maghfirah wa rahmah. Allah mensifati dirinya dengan sifat maghfirah, ampunan dan rahmat. Allatani la yakhlu makhluqun minhuma. Di mana kedua sifat ini makhluk tidak bisa lepas dari kedua sifat yang mulia ini. Makhluk tidak bisa lepas dari ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan sekali rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bal la baqa'a lil alam al-'ulwi was-sufli illa bihima. Bahkan tidak akan tetap bagi makhluk baik yang ada di langit, di atas ataupun yang ada di bawah, melainkan dengan kedua sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dengan adanya ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan setiap makhluk tidak bisa lepas dari kedua sifat Allah yang mulia ini. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau yu'akhirullahu an-nas bi dzulmihim ma taraka ala dhuhriha min dabah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada manusia disebabkan kezaliman mereka, niscaya tidak akan tersisa di atas bumi ini seorang makhluk pun. Kalau seandainya setiap orang yang melakukan dosa langsung Allah Subhanahu wa taala mengadab, menyiksanya, tanpa ada ampunan, tanpa ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tersisa seorang makhluk pun di muka bumi ini. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala masih berikan rahmatnya. Allah berikan ampunan kepadanya. Bahkan Allah tunggu-tunggu kapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau setiap orang yang berdosa langsung Allah Subhanahu wa taala hukum. Langsung Allah berikan adab. Tidak akan tersisa lagi seorang makhluk pun di muka bumi ini. Kenapa? Dikarenakan setiap manusia, setiap makhluk pasti terjatuh kepada dosa. Kalau ketika melakukan dosa langsung Allah adab, langsung Allah hukum. Tidak akan tersisa makhluk di bumi ini. Nah, akan tapi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa pun Allah masih berikan rahmatnya, Allah masih berikan rezeki kepadanya,
Allah menunggu-nunggu kapan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah sangat bahagia sekali. Wallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi ya min ahadikum saqata 'ala rahlihi wa qad adallahu bi 'abdi falah. Ya. Sungguh Allah sangat bahagia. Nah, ketika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika ada hamba yang bertobat melebihi bahagianya seorang yang dia tersesat di padang pasir. Nah, yang dia kehilangan tunggangannya. Ya. Ini Rasulullah menggambarkan tentang seorang yang dia membawa kendaraan, ya. Di atas kendaraan tersebut ada makanan, nah, ada minuman, perlengkapan-perlengkapannya. Ya. Kemudian dia istirahat di padang pasir tersebut. Ya. Ternyata ketika dia bangun, tunggangannya sudah nggak ada. Nah, di padang pasir, ya, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada makan, nggak ada minuman. Nah, sementara makanan, minuman ada pada tunggangannya, tunggangannya hilang entah kemana. Ya, putus asa. Nah, harapannya hanya kematian. Ya, sudah, ini mati, kematian. Padang pasir sangat luas sekali. Nah, terik panas yang sangat luar biasa. Nah, sehingga dia putus asa. Ya, bayangannya sudah kematian. Nah, ada pohon, kemudian dia, ya, duduk di pohon tersebut. Nah, dengan keadaan putus asa. Kemudian dia tertidur. Kemudian ketika bangun, ternyata dan tunggangannya sudah ada di hadapannya lagi. Ya. Dia pegang, ya, ikat tunggangannya tersebut. Nah, saking bahagia dia mengatakan, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ya, saking bahagianya. Salah dalam mengucapkan. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah sangat bahagia, lebih bahagia daripada keadaan orang ini. Ini saya bisa bayangkan. Kalau seandainya kejadian tersebut menimpa diri kita. Ya, sangat bahagia sekali tentunya. Sudah putus asa, nggak ada harapan untuk hidup. Yang ada hanya mungkin bayangannya kematian dan kematian. Ya. Tiba-tiba tunggangannya tadi ada kembali. Masih ada makanan minumannya. Kebahagiaan sangat luar biasa. Dan Allah sangat bahagia sekali tatkala ada hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kebahagiaannya orang tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ini kasih sayang, ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak langsung mengazab manusia disebabkan kezaliman dan dosa-dosa mereka. Akan tapi di sana ada ampunan Allah, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap makhluk ini enggak lepas. Enggak bisa lepas dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua membutuhkan ampunan Allah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mungkin kita cukup sampai di sini. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.